Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan kajian kita di tafsir. Masya Allah, hidup dengan ilmu, berbincang-bincang seputar ilmu adalah sebuah kenikmatan tersendiri ya, ketika kita menikmati thalabul ilmi, suasana yang penuh kekeluargaan, penuh kehusyukan, ketakwaan, ditambah lagi kekuatan ilmu yang mengiringi ibadah kita, tentu rasanya marem ya, rasanya seneng. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada ayat yang ke-47. Allah berfirman dari surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat memang untuk Bani Israel. Wahai anak-anak Israel. Israel ini sebenarnya nama lain dari Nabi Yakub. Pernah saya sampaikan, jadi nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Bani Israel, anak-anaknya Yakub. Maka sebagian ulama itu tidak mau menyebut Israel hari ini sebagai Israel, apalagi kalau mengumpat Israel. Ada sebagian ulama, karena Israel itu aslinya nama lain dari Nabi Yakub, sehingga lebih memilih misalnya Zionis ya penyebutannya, meskipun itu sudah menjadi nama baru hari ini. Nah, ketika kita menyebut Israel sebagai sebuah nama kelompok itu pada masa ini, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai ketika kita misalnya melaknatkah atau menyebut dengan penyebutan yang buruk, jangan sampai hadir bahwa Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Wahai anak-anak Yakub, uzkuru, ingatlah nikmat allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kenikmatan yang telah aku berikan kata Allah kepada kalian. Nikmat yang bermacam-macam, termasuk nikmat bahwa banyak nabi dari kalangan mereka. Ini sebuah kenikmatan. Diturunkan kitab kepada mereka, ini sebuah kenikmatan. Ya, atau kenikmatan yang sifatnya fisik, bahwa mereka diselamatkan dari Fir'aun, bahwa mereka diberi pancaran air dari batu, ya, mereka diberi manna wa salwa, makanan dari langit, kenikmatan-kenikmatan yang terindra. Meskipun para ulama menyebutkan termasuk kenikmatan-kenikmatan yang tidak terindra seperti tadi, diangkat banyak nabi dari kalangan mereka. Maka pernah saya sampaikan bahwa orang-orang Yahudi itu mengapa mendekati munculnya Nabi Muhammad SAW itu mereka ke Madinah. Iya, mereka tinggal di Madinah. Maka di Madinah itu kan ada orang-orang Yahudi. Bani Quraidah, Bani Nadir, orang-orang Yahudi ke Madinah dengan harapan bahwa nabi terakhir yang disebut di dalam Taurat itu lahir dari kalangan mereka, karena mereka tinggal di situ. Mereka beranak pinak di Madinah dengan harapan nabi terakhir pun juga dari bangsa mereka. Mereka kaget, kok munculnya sebenarnya Mekah gitu loh. Kan di Mekah nggak ada orang Yahudi.
orang Yahudi itu pada di Madinah. Karena di kitab Taurat disebutkan nabi yang terakhir itu akan tumbuh di negeri yang sifatnya itu persis dengan sifatnya Madinah. Jebulane lahirnya di Mekah. Betul, habis dari Mekah kan kemudian ke Madinah dan tumbuh di Madinah. Ini kecelik. Iya. Nah, ini Allah mengajak mereka untuk mengingat kenikmatan-kenikmatan itu. Ditambah lagi, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku, kata Allah, telah melebihkan kalian, mengutamakan, mendahulukan kalian daripada alam semesta. Maksudnya bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang pilihan yang mendapatkan banyak sekali keutamaan atau kelebihan. Ya, hanya saja mereka takabur, mereka sombong dengan apa yang diberikan, yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu yang membuat mereka justru berbalik dari umat terpilih menjadi umat yang paling rendah, direndahkan bahkan termasuk dia zaman ini. Bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kesombongan itu bisa merendahkan kita. Ya. Keutamaan yang Allah berikan mestinya menjadi pemicu syukur kita, bukan malah memicu kesombongan kita. Nah, ini Allah dalam hadis qudsinya menyebutkan al-kibriya uridai. Kesombongan itu ridaku, ridaku surbanku. Ya, kata Allah. Artinya tidak boleh kita itu mengambil surban itu atau ridak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki sifat mutakabbir wajar karena Allah memiliki segalanya. Allah memiliki segalanya, maka Allah memiliki sifat mutakabbir, dan sifat mutakabbirnya Allah itu bukan sifat naqas, bukan sifat kurang, tapi adalah sifat mulia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sikap-sikap yang barangkali oknum Arab hari ini termasuk. Mereka diberi sebuah anugerah bahwa nabi terakhir dari bangsa mereka. Ya, ada sisi-sisi ada potensi kalau tidak dibimbing oleh syariat, tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, sangat berpotensi untuk mengikuti pola Yahudi yang merasa menjadi umat pilihan, bangsa pilihan, karena nabi terakhir dari kalangan mereka. Maka Rasulullah SAW dalam hidupnya itu sampai melafalkan itu, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non Arab illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Dan ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW karena memang punya potensi seperti potensinya Bani Israel yang memiliki banyak nabi yang kemudian merasa bahwa mereka menjadi bangsa pilihan. Nah, Arab juga begitu karena merasa memiliki nabi terakhir dan nabi Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul ini punya potensi itu, sehingga Nabi Muhammad SAW menyatakan la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab di atas non Arab kecuali dengan takwa. Selanjutnya, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sebuah perintah dari Allah, takutlah kepada satu hari yang satu jiwa tidak membalas jiwa yang lain. La tajzi nafsun an nafsin. Maksudnya di hari di mana masing-masing itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya. Maksudnya hari kiamat. Takutlah pada hari di mana seseorang itu
sudah tidak bisa membalas yang lain. La tazina nun an nafsin syai'an. Wala yuqbalu minha syafa'at. Tidak diterima syafaat. Maksudnya bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan. Ini Allah Subhanahu wa taala nafikan. Meskipun nanti ada pembahasan syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa dinafikan secara mutlak dulu, bahwa tidak ada orang itu bisa membantu orang lain. La yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun. Ya, dalam terjemah Depak disebutkan, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan, jadi adlun di sini diartikan tebusan, apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Hari kiamat hari yang sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Digambarkan oleh Allah di banyak ayat, diterangkan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita tidak akan kuat yang menghadapi hari kiamat. Di sini digambarkan hari di mana seseorang sudah tidak bisa membela orang lain, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada tebusan, mau nebus pakai apa? Sudah tidak ada tebusan lagi. Tidak ada pertolongan lagi. Wala hum yunsurun. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mestinya ayat ini membuat kita untuk memiliki bekal yang cukup. Tidak mengandalkan yang lain. Meskipun Rasulullah SAW sudah menyatakan ada 3 amalan yang tidak terputus. Amal jariah, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Bukan kemudian kita, aku tak mengandalkan anak soleh, terus tidak melakukan apapun, betul. Tetap bekal pribadi masing-masing kita itu yang paling menentukan. Maka dalam ayat yang lain disebutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Atau juga ayat menyebutkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu memiliki kecuali apa yang ia usahakan. Jadi apa yang diusahakan itu yang nanti akan bermanfaat untuk dirinya. Ibaratnya kita tetap usaha untuk diri saya, adapun nanti kita mendapatkan dari yang lain, anak soleh atau orang yang pernah kita bantu, itu sifatnya tambahan saja. Tapi monggo bareng-bareng kita memproses dalam diri kita bekal yang cukup. Kita ingat ayat-ayat tentang misalnya yauma yafirrul mar'u min akhi. Seorang pada hari kiamat itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri. Nah, ini kondisi yang kadang sesekali perlu kita hadirkan ya. Perlu kita hadirkan sehingga kemudian muncul rasa ingin mencari bekal, mencari pahala di hari-hari kita. Sholat mereka, baca Qur'annya kah, dengan menghadirkan Quran, Masya Allah, 1 huruf 10 kebaikan dihadirkan. Sholat sunnah termasuk kita mendapatkan dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada dunia seisinya, mendapatkan jaminan, ini hal-hal yang perlu kita hadirkan untuk menggapai ini. Kemudian tadi syafaat, kok dinafikan syafaat? Ya, maka memang dalam memahami ayat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini satu ayat dengan ayat yang lain harus digabungkan. Oke. Contoh di sini, wala yuqbalu minha syafa'atun. Tapi di ayat kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ada yashfa', ada orang yang bisa memberi syafaat tapi dengan syarat izinnya Allah. Berarti syafaat ada? Ada. Yang dimaksud syafaat sini yang dinafikan akhirnya dipahami oleh para ahli tafsir. Yang dinafikan sini adalah bantuan orang kafir dengan orang kafir. Syafaatnya Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala tidak bisa membantu mereka. Atau penguasa-penguasa yang mereka jilat tidak bisa membantu mereka. Ini difahami seperti itu. Adapun orang-orang mukmin itu selama Allah itu ridho, Allah memberi izin. Ridho dan izin untuk siapa? Untuk yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Dua-duanya. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memantaskan diri? Memantaskan diri untuk bisa atau untuk pantas tadi mendapatkan syafaat. Baik itu syafaat Rasulullah SAW atau syafaat yang lain. Karena mungkin pernah saya sampaikan nih, syafaat itu ada 3. Yang pertama ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat untuk Allah memulai hisab. Allah memulai hisab. Dan itu hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat memulai hisab. Karena saat itu sangat genting, semua dibangkitkan dari alam kubur, panas terik matahari hanya berapa mil, ada orang yang tenggelam dalam keringatnya, ada yang sampai mulut, ada yang sampai dada. Tidak pakai baju, tidak terkhitan, tidak pakai sendal, kemudian juga tidak ada naungan. Maka ada hadis, ada orang-orang 7 golongan yang mendapatkan naungan. Itu karena memang aslinya tidak ada naungan, tidak ada iup-iupan, tidak ada pohon lagi sudah. Ini sudah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ini bumi ini sudah ganti warna, ganti bentuk. Nah, ini kondisi yang seperti itu nanti Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk dimulai hisab. Nah, ini syafaat uzma. Kemudian yang kedua adalah syafaat untuk orang yang berhak masuk surga untuk memasukinya. Orang yang berhak masuk surga untuk memasukinya. Ini juga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, berikutnya yang umum adalah syafaat yang bisa mengentaskan orang yang disiksa di neraka untuk dientaskan. Itu untuk Rasulullah SAW dan untuk yang lain. Maka barangkali Bapak Ibu pernah mendapatkan keterangan bahwa orang yang mati syahid itu bisa memberi syafaat 70 orang dari keluarganya. Ini termasuk untuk mengentaskan orang yang berhak disiksa di neraka untuk dientaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Ini untuk Rasulullah SAW dan untuk yang lain. Ini syafaat. Wala yukhadu minha adlun, tidak ada tebusan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sana adanya cuma amal, sudah tidak ada uang, sudah tidak ada harta, ya. Sehingga bayar-bayarannya hanya pakai amal. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ada orang bangkrut. Orang bangkrut itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amalan sholat, puasa, dan lain sebagainya, tapi dia mencela orang, dia memukul orang, mengambil hartanya orang. Nah, ini sudah tidak ada harta lagi untuk mengembalikan, atau tidak ada uang lagi. Apa yang dipakai? Amalan. Sehingga amalan sholat tadi untuk bayar yang dipukul, untuk bayar yang diambil duitnya, untuk membayar orang yang diejek, dan seterusnya. Nah, ini sampai habis. Nah, ini bangkrutnya. Nah, monggo kita hadirkan makna-makna tadi itu agar benar-benar masuk
ke dunia, ke akhirat, ke alam akhirat, itu posisi pahala-pahala kita utuh. Kita hindari tidak mudah mencela orang, tidak memukul orang. Insya Allah nek mukul betul nggih, tapi nek mencela itu peluangnya masih ada. Atau tidak mengambil harta orang lain, itu juga monggo bagaimana kita jaga semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir, walahum yungsorun, orang-orang sudah tidak mendapatkan pertolongan lagi. Artinya orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pertolongan lagi. Nah, ini tentu motivasi bagi kita agar kita senantiasa menjaga keimanan. Kalau orang beriman tentunya kita akan mendapatkan pertolongan. Maka Allah mengatakan ni'mal maula wa ni'ma an-nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tambah satu ayat lagi. Ini di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Bani Israil. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Jadi ingatlah ketika Allah itu menyelamatkan kalian loh dari kejaran keluarga Firaun atau pasukannya Firaun. Allah mengajak Bani Israil, yuk diingat itu. Ketika Allah itu menyelamatkan kalian dari penyiksaan Firaun. Firaun itu kan menyiksa Bani Israil. Nabi Musa menyelamatkan mereka gitu. Nah, cuman nggih, ngoten nggih. Jadi orangnya ngeyelan, Bani Israil itu ngeyelan, bangga, maiduna, nah, lengkap. Nah, ini yasumunakum su'al azab. Mereka keluarga Firaun atau pasukan Firaun itu kan menyiksa kalian dengan penyiksaan yang pedih. Artinya ada penyiksaan yang tidak bisa mereka sebenarnya nggak bisa mereka tahan gitu. Nah, ini diingatkan mereka itu dengan anugerah diselamatkan. Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian. Jadi kalau sekarang ini orang-orang Israel melakukan apa yang mereka lakukan terhadap saudara-saudara di Palestina, itu yang memang sejak dulu. Wes gaweane. Jadi memang gaweane itu kayak gitu. Membantai itu memang gaweane sejak dulu. Yuzabbihuna abna'akum. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Firaun terhadap Bani Israel. Tapi kemudian kok malah ditiru ngoten. Atau orang-orang yang ada sekarang itu sebenarnya mereka keturunannya Firaun, keturunan pasukannya Firaun kok. Perbuatannya itu sama. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup perempuan-perempuan. Untuk apa? Untuk mereka zinai. Untuk mereka perkosa. Untuk mereka nodai. Ini wa fi dzalikum bala. Di peristiwa itu ada sebuah bala atau ujian cobaan min rabbikum azim, cobaan yang besar dari Rabb kalian. Nah, ini sebuah bencana yang dirasakan oleh Bani Israel yang kemudian mereka diselamatkan oleh Nabi Musa, tapi mereka lalai, mereka tidak mengikuti Nabi Musa, mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bahkan dari lahir nih tidak mendapatkan cobaan-cobaan. Tidak mendapatkan cobaan-cobaan. Tentunya berarti kita harus lebih bersyukur kan ini. Lebih bersyukur, lebih berterima kasih kepada Allah. Tidak pernah kita itu ada ancaman ini, kecuali mungkin mbah-mbah nih ada ancaman pembunuhan PKI atau apa. Tapi kita yang mungkin seumur saya itu nggak merasakan itu semuanya. Hanya bahwa kita mendapatkan anugerah dari sejak lahir, nikmat aman, nikmat sentosa, dengan nikmat Indonesia yang luar biasa. Ini monggo
ini bukan tanpa tuntutan. Ada sebuah tuntutan bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita ingat dan kita syukuri, kita terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini beberapa ayat yang kita bisa baca pada malam hari ini sebagai sebuah mungkin bahasa anak muda sekarang insight bagaimana kita mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri dan menjadi motivasi kita untuk beribadah menyembah Allah lebih baik. Kemudian juga kita perlu membekali diri sebelum nantinya mempertanggungjawabkan amalan di hari kiamat. Bagaimana kemudian kita memantaskan diri mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian kita memiliki amalan yang sekiranya bisa untuk kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana kita mensyukuri segala kenikmatan, terutama nikmat iman Islam dari sejak lahir kita tumbuh kembang dalam keluarga muslim, mendapatkan lingkungan masyarakat yang support untuk keimanannya kan nggak gampang ya, mendapatkan saudara-saudara yang seperti ini semangat ngaji, mendapatkan lingkungan yang kondusif ini kan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustaz Haris, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Marilah kajian pada malam hari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.